Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Swita Jamrus, mahasiswa PPG Angkatan 1 kelas 1 yang memiliki nomor peserta UKG 20314050 dengan nomor daftar ujian 2020402889. Hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar untuk jurusan teknik komputer jaringan. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada visual. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan baris sana Ibu. Siap, Berat. Sebelum masuk kelas, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Anak Ibu, silakan perhatikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Nanda, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa silakan kita berdoa dulu. Ketua, silakan pimpin doanya. Siap, Berat. Berdoa mulai. Gimana kabarnya sekarang Nanda? Alhamdulillah, walaupun dengan keadaan pandemi saat sekarang ini, yang namanya kita proses pembelajaran tetap harus dilaksanakan dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Oke, selamat datang lagi untuk proses PBM kita pada hari ini dan yang kita lakukan secara tatap muka. Sebelum Ibu lanjut pada materi kita pada saat ini, Ibu akan cek dulu absensi anak Ibu. Apakah semuanya hadir atau gimana ya? Abdurrahman. Hadir, Bu. Oke. Abdullah Rafiq. Hadir, Bu. Oke. Abi Panca. Hadir, Bu. Adik Junaidi. Hadir, Bu. Aditya Aliandri. Hadir, Bu. Agifa Klebema. Gina Yulianti. Misri Hidayatul. Zalika Oftariana. Oke, alhamdulillah anak Ibu hadir semuanya pada proses PPM hari ini. Oke, anak Ibu, seperti biasa pada pertemuan ini kita selalu adanya penyampaian beberapa tujuan pembelajaran. Sekarang perhatikan ke depan, materi yang akan kita bahas pada saat sekarang ini itu adalah mengenai prosedur dan teknik pemeriksaan permasalahan pada perangkat keras komputer. Nah, kemarin minggu-minggu sebelumnya itu kita sudah membahas mengenai perangkat keras komputer, kemudian cara memperbaiki maupun perawatan pada perangkat keras komputer. Siapa yang masih ingat dengan materi kita yang sebelumnya? Apa saja perangkat keras yang bisa kita lakukan perawatan? Silahkan angkat tangan.
Bu, Oke, Bila? perangkat keras komputer yaitu mulai dari mouse, monitor, keyboard, CPU, maupun laptop dan lain-lain. Laptop itu juga termasuk ke dalam sana. Nah, siapa lagi yang masih ingat penambahannya dari yang disampaikan oleh temannya tadi? Bu, Oke, Hamzah? Motherboard, CD-ROM, CD-ROM. Oke, dua itu yang masih ingat? supply. Nah, oke, terima kasih pada anak ibu. Silakan kasih aplaus untuk temannya yang sudah menjawab. Nah, alhamdulillah masih ingat dengan materi kita sebelumnya. Dan sekarang langkah kerja yang akan kita lakukan adalah materi kita mengenai prosedur dan teknik pemeriksaan. Berarti di sini anak ibu akan melakukan praktek untuk melakukan pemeriksaan pada perangkat keras komputer itu. Apakah dia masih bisa kita bereskan atau kita lakukan perawatan atau kita betulkan. Nah, itu dia. Silakan perhatikan pada tampilan layar ibu di depan. Oke, perhatikan ke depan. Inilah kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Yang mana itu pertamanya untuk teori, anak ibu itu adalah menganalisis permasalahan pada perangkat keras komputer. Sedangkan untuk praktek yang akan dilakukan itu adalah melakukan perbaikan pada perangkat keras komputer. Nah, dua pekerjaan atau dua materi itulah yang akan kita lakukan. Sekarang, sebelum kita masuk pada prakteknya, perhatikan dulu teori yang akan Ibu berikan ya. Nah, ini dia indikator dari pencapaian kompetensi tadi. Yang pertama itu, anak ibu itu harus bisa nanti menentukan cara pemeriksaan permasalahan pada perangkat keras. Yang kedua adalah memperbaiki kerusakan yang terdapat pada perangkat keras komputer tersebut. Nah, ini dia tujuan pembelajarannya yang harus kita capai pada hari ini, pertemuan sekarang ini, yang mana yang pertama, peserta didik atau anak ibu dapat menentukan cara pemeriksaan permasalahan pada perangkat keras komputer. Sedangkan yang kedua itu adalah peserta didik dapat memperbaiki kerusakan pada perangkat keras komputer. Itulah tujuan dari pembelajaran kita pada saat ini. Nah, kemudian kita lanjut. Ini materinya yang akan kita pelajari. Yang pertama itu klasifikasi permasalahan. Yang kedua itu mengisolasi permasalahan. Di sini mengisolasi. Ingat, bukan kalau mendengar kata mengisolasi. Apa yang teringat sama anak ibu? Saat pandemi. Pada saat pandemi itu mengisolasi. Berarti kalau mengisolasi itu berarti apa artinya? memisahkan dari yang lain. Memisahkan dari yang lain. Di sini pada saat materi kita ini mengisolasi permasalahan, berarti dia bukan kita pisahkan dengan menggunakan di ruangan tersendiri gitu ya. Tetapi kita harus memisahkan, perhatikan mana dia dulu peralatan itu yang benar yang masih bisa digunakan dengan yang tidak bisa digunakan ya. Itu dia artinya di sini mengisolasi. Nah, itu dia dua materi yang akan kita bahas. Sebelum ibu masuk pada satu materi, anak ibu harus perhatikan ada satu tampilan slide yang harus anak ibu lihat dan anak ibu pikirkan slide apa yang ibu tampilkan itu, dan ibu minta ada nanti yang bisa memberikan penjelasan kepada ibu ya. Perhatikan ke depan ya. Nah, ini dia. Silakan perhatikan slide yang ibu tampilkan. Dari slide yang ibu tampilkan itu, siapa yang bisa menjelaskan apa itu yang ibu tampilkan?
gambar apa yang tampil pada slide Ibu ini? Siapa yang bisa menjelaskan? Silakan angkat tangannya. Bu, menurut saya yaitu susunan huruf yang diberi warna berbeda-beda yang membentuk sebuah peta. Oke, terima kasih. Silakan kasih aplaus untuk Zila. Nah, terima kasih atas apresiasinya yang sudah menjawab ya. Ada lagi penambahan Ibu yang masih ada penjelasan yang lain, penambahan dari analisis dari Dila tadi? Nada? Sama semuanya? Oke, itu dia ya. Kenapa Ibu berikan ini? Nah, ini supaya anak Ibu bisa berpikir terlebih dahulu. Nah, jadi bisa berpikir dulu, menganalisa dulu. Karena tadi kan KD kita yang pertama itu adalah menganalisis. Jadi Ibu maunya anak Ibu itu bisa berpikir dulu secara gimana namanya itu sebelum kita memulai ada pemberian bahan ajar ataupun materi yang Ibu berikan. Ini dia, ini adalah sebuah gambar peta yang mana terdiri dari beberapa pulau. Nah, peta apa ini? Ini peta apa dia kalau kita lihat dari susunan beberapa huruf ini? Peta Indonesia. Nah, dari bentuknya saja itu kita sudah mengetahui ini adalah peta Indonesia yang mana masing-masing pulaunya itu tersusun dari kata-kata atau huruf berdasarkan nama-nama yang ada di pulau tersebut. Contohnya di sini Sumatera. Ini kan Sumatera kan? Nah, yang Sumatera ini kan ada beberapa daerah di sini. Nah, itu dia ada Aceh, Sumatera Utara, Riau, itu dia. Nah, sudah bisa anak Ibu menganalisisnya? Sudah, oke. Terima kasih, kita lanjut pada materi kita. Nah, ini dia tadi ya materinya. Nah, ini dia. Yang pertama itu adalah hardware atau perangkat keras. Di sini untuk hardware, pembelajaran kita sebelumnya kan itu sudah dibahas juga bahwa hardware itu terdiri dari dua jenis. Ada internal dan ada eksternal. Ada beberapa tadi yang disampaikan oleh teman kalian. Nah, itu sudah disampaikan, diwakilkan contoh dari beberapa hardware yang internal dan beberapa hardware yang eksternal. Nah, silakan perhatikan ke depan. Ada beberapa gambar di sini Ibu tampilkan. Nah, hardware yang internal, ini dia gambarnya. Nah, yang pertama itu meliputi adanya CPU. Nah, pada CPU itu ada beberapa bagian di dalamnya. Nah, itu dia. Ada motherboard, ada VGA, ada RAM, prosesor, hard disk, CD-ROM. Nah, itu adanya di dalam CPU. Nah, dan nanti pada saat praktek itulah yang akan anak Ibu lakukan. Akan ada CPU nanti yang akan anak Ibu perhatikan dan akan harus ada anak Ibu lihat apakah ini nanti nyambung tak kabelnya. Apakah ini gimana dia? Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, kita lanjut. Yang kedua, tadi eksternal. Tadi juga sudah disampaikan ya contohnya. Di antaranya yaitu ada printer, modem, eksternal, TV tuner, kemudian ada scanner. Nah, itu contoh dari yang eksternal. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, sampai di materi tadi ada pertanyaan Anak Ibu? Paham semuanya? Paham. Oke. Kita lanjut di sini. Dari perangkat keras tadi yang internal dan eksternal itu ada beberapa permasalahan yang terjadi. Nah, contohnya yang pertama perangkat kerasnya itu motherboard. Nah, kalau dia ada gejala, ada permasalahan, berarti pasti nantinya akan ada solusinya. Nah, itu dah. Perhatikan, yang pertama itu permasalahan pada motherboard. Nah, motherboard Anak Ibu tahu di mana posisi letak motherboard tadi? Di mana posisi letak motherboard tadi? Di CPU. Di dalam CPU. Nah, itu dia. Gimana bentuknya nanti akan Ibu perlihatkan pada saat kita pada praktek nanti. Nah, ini dah. CPU itu motherboard itu bisa bermasalah. Kenapa?
Nah, itu dia gejalanya. Setelah dihidupkan, tidak ada tampilan di monitor, lampu indikator atau LED-nya di panel depan menyala, lampu indikator monitor berkedip-kedip, kipas power supply dan kipas prosesor berputar, tapi tidak ada suara beep di speaker. Itu menyatakan bahwa motherboard itu sedang ada permasalahan. Nah, itu dia. Kalau sudah ada gejala seperti itu, berarti kita harus tahu, oh, berarti ini sedang bermasalah. Berarti tidak bisa digunakan. Nah, bagaimana solusinya agar dia bisa kita gunakan lagi? Nah, ini dia. Solusi yang harus kita lakukan itu adalah langkah pertama. Kita harus lepaskan semua kabel powernya yang terhubung ke listrik. Kemudian kabel data ke monitor, kabel keyboard atau mouse. Berarti intinya di sini kalau motherboard yang bermasalah, anak ibu harus melepaskan semua yang berhubungan dengan kabel. Nah, itu solusi pertama yang harus dilakukan. Nah, untuk apa solusi itu yang dilakukan? Untuk permasalahan terdapat pada apa? Pada motherboard. Sepertinya ini udah mulai tidak ada suaranya yang keluar ya. Oke, sebelum ibu lanjut silakan anak ibu berdiri dulu. Silakan ibu mau melakukan suatu aktivitas yang biar semangatnya lebih keluar. Kalau sudah jam-jam segini memang ini ya masa-masanya mata mulai kendor ya. Ya, Bu. Nah, itu dia. Silakan berdiri. Ibu akan lakukan sebuah atraksi yang harus anak ibu perhatikan. Siapa yang salah nanti akan ibu beri hukuman. Nah, ingat itu harus konsentrasi. Di sini yang diminta adalah konsentrasi. Nah, akan ada beberapa. Silakan perhatikan yang harus dilakukan anak ibu. Nah, kalau seandainya ibu mengatakan pegang kepala, otomatis yang dipegang itu adalah kepala. Kalau ibu mengatakan pegang pundak, otomatis yang dipegang itu pundak. Oke, siap? Siap. Oke, sebelum dimulai silakan tepuk tangan dulu semuanya biar tidak ada yang pegang. Ya. Oke, dimulai. Tapi simulasi dulu terlebih dahulu. Nah, kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak. Kan masih ada konsentrasi ya. Nah, konsentrasi sekali lagi. Siapa yang salah pada saat sekarang ini akan diberi sanksi. Nah, 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, oke? Oke? Ya? Ada yang salah? Masih bisa konsentrasinya? Nah, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak. Tapi sekarang ini dengan suaranya semua. Nah, dengan suaranya semua ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Oke, thank you. Nah, ada semangat lagi nih, Bu? Ya, silakan duduk lagi di posisinya. Oke, kita lanjut. Perhatikan lagi di depan. Materi kita sedikit lagi untuk yang pengetahuan. Kita akan lanjut habis ini masuk ke yang praktek. Nah, ini dia yang kedua. Nah, yang kedua itu adalah masalah pada hard disk. Anak ibu pernah melihat yang contohnya hard disk? Nah, hard disk itu ada berapa jenis?
Hard disk ada dua jenis, internal dan Eksternal. Kalau internal berarti itu hard disknya berada di mana? Di dalam. Di dalam apa? CPU. Dalam CPU. Sedangkan eksternal itu berarti di Luar. Sudah pernah lihat hard disk dia yang di dalam? Sudah. Yang di luar? Sudah. Ibu juga bawakan contoh ini. Ini contoh hard disk yang berada di luar. Berarti ini adalah hard disk eksternal. Nah, oke, ini dia contohnya salah satu hard disk yang eksternal. Nah, oke Nanda, sampai tadi materi kita. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kegiatan praktek ya, seperti yang udah Bu sampaikan tadi. Nah, seperti biasa untuk kegiatan praktek anak ibu dibagi kelompok. Nah, kelompoknya kan sudah tahu. Nah, sama dengan kelompok yang minggu kemarin, kita bikin 3 kelompok. Dan kita akan melakukan yang terdapat pada Google Classroom yang sudah ibu masukkan LKPD di dalamnya. Maka itulah yang akan dikerjakan. Silahkan anak ibu buka Classroom-nya di komputernya masing-masing. Oke Anda, di sana kan sudah kelihatan pada Google Classroom kita. Di situ sudah memasukkan bahan materi kemudian LKPD atau lembar kerja yang akan kita kerjakan. Ya. Silakan perhatikan dan dibuka LKPD-nya dan kita lakukan secara dengan kelompoknya masing-masing. Oke? Oke, nah ibu silakan berdasarkan kelompoknya kerjakan LKPD pada classroom-nya tadi. Jarak ya. Nah, tadi kan sudah diperhatikan, sudah ada LKPD yang ibu kirimkan pada Google Classroom-nya. Silakan dikerjakan sesuai dengan LKPD-nya itu. Perhatikan kabel mana yang lepas, nanti dia akan dicek nanti itu ya. Sisinya di mana? Ini lepas nggak ini? Mana dulu? Nah, jangan lupa nanti diisi ya yang pada LKPD-nya itu. Oke, Nanda, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari pengerjaan LKPD-nya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil presentasi kami dari pengerjaan LKPD yang sudah dikirim pada Google Classroom, yaitu tentang permasalahan kabel-kabel yang tidak terpasang pada posisinya, seperti kabel
seperti kabel hard disk yang tidak terpasang pada motherboard, dan kabel motherboard yang tidak terpasang kepada prosesor. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Salah dan jangkal mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kasih aplaus untuk teman-teman yang sudah menampilkan hasil presentasinya ya Nana ya. Itu dia pengerjaan dari LKPD yang mana? Nah, itu dia yang ada beberapa permasalahan yang terjadi atau terdapat pada hardware dari komputer. Nah, yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Dari sampai di sini ada pertanyaan Anak Ibu? Tidak paham? Paham. Alhamdulillah paham dengan materi kita hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup, nah, ada evaluasi yang harus anak Ibu kerjakan, yang mana itu evaluasinya sudah Ibu kirimkan linknya di Google Classroom kita. Nah, silahkan dikerjakan karena evaluasi itu menggunakan Google Formulir, nah, yang mana harus dijawab sesuai dengan tenggat waktu yang sudah dibikin. Paham? Paham. Nah, silakan itu nanti dikerjakan. Nah, sampai di sini materi kita sudah ada yang bisa menerima dan sudah bisa mengetahui bagaimana solusinya kalau seandainya ada permasalahan yang terjadi pada hardware komputer. Nah, oke Nanda, sebelum Ibu tutup, silahkan anak Ibu. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk lagi dengan materi yang kedua, yaitu kita masuk dengan mendemonstrasikan. Nah, sampai di sini tidak ada pertanyaan dan Ibu harap anak Ibu tetap menjaga kesehatan dan ingat, yang namanya pandemi ini, nah, itu kita tidak tahu di mana nanti berasalnya. Nah, itu yang harus diingat. Tolong jangan saya karena untuk berikutnya itu kita akan tetap melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Nah, sebelum Ibu tutup, silakan anak Ibu, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita pada saat ini? Nah, silakan angkat tangan. Silakan berikan kesimpulan dari materi kita saat sekarang ini. Siapa yang bisa? Oke, siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari materi kita hari ini? Silakan angkat tangan. Saya, Bu. Oke, silakan Bila. Menurut saya kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu kami bisa tahu bagaimana caranya tentang perawatan perangkat keras atau alat-alat CPU bagian internal maupun eksternal dan solusi-solusi bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, terima kasih Bila. Silakan kasih aplaus untuk Bila. Nah, itu beberapa kesimpulan. Nah, yang mana pada saat ini anak Ibu sudah bisa mengetahui apa saja permasalahan yang terjadi pada perangkat keras komputer, baik yang secara internal maupun yang secara eksternal, sehingga kita juga bisa mengetahui solusinya. Nah, dari permasalahan tersebut. Sampai di sini sudah paham anak Ibu? Oke, terima kasih. Sebelum Ibu tutup kegiatan kita pada pertemuan hari ini, silahkan Ketua pimpin doanya terlebih dahulu. Siap gerak. Sebelum pulang marilah kita bersyukur. Syukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak Ibu. Jangan sampai lupa jaga kesehatannya. See you next week tomorrow, okay? Dadah.